Oke, sekarang saya sudah berada di Dahor Heritage, salah satu rumah peninggalan dari Bata As Petroleum Maskapai yang sekarang itu menjadi Dahor Heritage. Seperti yang ini ya, di pagi tadi itu di ujung sana ada bapak-bapak penjual nasi kuning yang merupakan keturunan dari karyawan Bata As Petroleum Maskapai atau BPM. Dan jalur kereta apinya berada di pembatas jalan di tengah itu ya, yang ada warna hitam putih ini ya. Ini dulu bekas relnya atau bekas trasenya itu berada di depan, dan trase jalur kereta apinya itu terminusnya dia di sekitaran sini. Sorry, ini timur. Timur ya. Timur. Berarti sisi terminusnya, sisi timur itu yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, sisi barat itu berada di sini, depan sini ya Pak. Iya. Ini kalau dilihat dari peta di tahun 1930-an. Bapak, dengan Bapak Bapak Rudi. Pak Rudi ya, Iya. yang jaga di sini ya Pak. Iya. Iya Pak Rudi, tadi kan Bapak sempat cerita bahwa pernah ditemukan rel peninggalan BBM. Iya. Itu di mana Pak ya? Itu sekarang posisinya sih di dekat di seberangnya seberangnya warehouse-nya Pertamina. Tapi Oke. areanya itu sekarang namanya Jalan Jenderal termasuk Yosudarso. Ahmad Yani. Wah, Ahmad Yani. Ahmad Yani ya. Tapi kalau setelah SPBU ke sini namanya Jalan Lejen Suprapto. Kalau Oke. sana ke kiri mau ke arah simpang itu Jalan Ahmad Yani. Iya, Kalau relnya yang itu. mau ke yang mau ke arah area Kilang itu Jalan Yosudarso. Oke. Relnya itu berupa apa Pak ya? Ya saya tahu itu pasti rel. Oke. Ya, tapi karena waktu itu ada perbaikan jalan, dia punya jalan itu diperbaiki kembali, lalu diaspal kembali, jadi ditaruh di bawah aspal. Sayang ya Pak ya, maksudnya Sayang, karena nggak dilestarikan bahwa ya, itu salah satu mungkin karena peninggalan orang yang kereta api. mengerjakan juga ya orang yang tidak ngerti ini. Tapi udah begitu ketutup, baru kita dapat video yang kita dapat di media sosial. Tapi media sosialnya harus di searching dulu. Oh, Jadi, oke. seperti itu. Berarti memang Kalau pernah kita mau ditemukan. lihat pada saat ditemukannya rel Itu tahun berapa ya Pak ya? apanya? Penemuan relnya tahun berapa ya? Mungkin kurang lebih ya 7-8 tahun yang lalu. Oh, itu 8 tahun yang lalu. Ya, cukup ya lumayan. Cukup disayangkan Pak ya? Ya, itulah karena masih perlu kita bagaimana cagar budaya, sejarah itu perlu dirawat dengan baik. Iya. Harus terus menerus sebenarnya. Sayang ya Pak ya. Saya Pernah ditemukan rel tapi relnya itu malah tidak. saya sebenarnya paham juga sih. Dan itu memang pernah ada rel memang. Oh iya, memang ya. Tram lah ya, semacam tram. Iya, tram. Ini di jalan Sudirman. Jalan Sudirman ya. Ya, Jalan Sudirman di daerah Lapangan Merdeka yang sekarang kanan kiri ini milik Pertamina. Oke, yang sebelah sisi sini Pak, kalau dari foto, di sisi sini itu ada nama, di daerah sini itu kan ada sekolah Holland Inland School atau European Leisure School. Iya. Nah di sini jalurnya ada 2 jalur Pak. Iya. Ada kayak semacam halte tempat perhentian tram, karena di situ untuk melayani sekolah di Holland Inland School sama European Leisure School Pak. Iya, benar-benar ini berarti. Ini Bapak fotonya dari Tropen Museum. Oke. Saya pernah lihat di sini sebenarnya. Itu memang kebanyakan itu Oh, ini. areanya area Kilang. Iya, di dalam kilang Pak biasanya. Iya. Ini dalam kilang, kalau ini untuk ke dermaga. Iya. Nah, ini kemarin pembangkit Pak. Pembangkitnya Iya, kilang. iya. Di sini ada jalur kereta api. Iya, saya pernah lihat videonya. Iya.
Dan inilah kondisi bekas rumah dinas dari Bata As Petroleum Maskapai. Nah, ini kantor pusatnya, Pak. Yeah. Kantor pusat BPM. Iya, kantor ini kantor pusatnya BPM. Ini ada tram. Di sini ada kurang lebih sekitar 2-3 jalur. Saya ada foto ini, Pak, foto apa? Tram yang berhenti di depan kantor pusat. Di Balikpapan atau Balikpapan. Balikpapan. Boleh nanti kita berbagi informasi lagi. Iya, Pak. Karena Kadang ada orang yang menerjemahkan bahwa jalur kereta api di sini ada ada foto kantor pusat, terus di sini ada rangkaian kereta api ya yang mengangkut gerbong untuk para penumpang. Itu ada yang menganggap menjelaskan bahwa di situ adalah kantor Semarang Johanna Sumtram Maskapai, padahal kurang tepat. Itu adalah kantor pusat Pertamina Balikpapan. Ya, kadang-kadang ada caption yang memang perlu kita luruskan. Banyak sekali. Bahkan ada kalau kadang-kadang anak-anak muda ya mungkin anak-anak SMA, SMP dia ambil informasi dari media sosial mana itu lagi dicaplok lagi, jadi salahnya berkelanjutan. Makanya kita selalu berusaha kita dampingi lah. Kalaupun ada hal-hal yang di luar pendampingan, ya tentu kita juga nggak bisa terlalu gimana ya, mau searching juga siapa yang ini apa yang kan susah. Gitu. Tapi kalau dilihat dari rumahnya ini modelnya mirip-mirip, mungkin ini rumah panggung tapi mirip rumah dinas beberapa pabrik gula, Pak. Karena saya lihat ini misalkan ini ruang tamu, kemudian ini kamar satu nyambung ke kamar 2, ini kayak kamar 2, Pak ya. Nyambung. Iya, nyambung. Terus ini di situ ada mungkin ruang tamu, ya sekitar sini. Ini ada kamar lagi, Pak ya. Nah, ini ada kamar lagi. Terus di sana ada kayak ini ya, Pak. Ada koridor rumah samping, Pak ya. Betul. Koridor rumah samping biasanya itu rumah asisten rumah tangga ya, sama dapur, kamar mandi. Betul. Terpisah dia. Terpisah ya. Iya, jadi semacam pavilion lah. Berarti ini hampir mirip seperti rumah dinas pabrik gula yang ada di Jawa, tapi dengan desain yang mungkin secara desain ini hampir ini ya, rumah-rumah Melayu, rumah Dayak ya. Di sini untuk rumah Dahor ini sepertinya ada kombinasi antara rumah kearifan lokal seperti rumah adat yang ada di Kalimantan, Lamin Dayak atau rumah adat Banjar itu rumahnya banyak kan rumah panggung. Karena pertama materialnya gampang, yaitu kayu. Dan sumbernya di Kalimantan juga banyak melimpah. Banget. Nah, kemudian menghindari hewan buas. Lalu yang ketiga, kalau khusus rumah Dahor ini kan 200 meter itu dulu langsung lihat pantai, lihat teluk. Sehingga mungkin pembuat rumah ini BPM ataupun bagian arsitekturnya dia sudah merencanakan nih, kalau 100 tahun 200 tahun yang akan datang kemungkinan air laut naik, sehingga dia sudah mengantisipasi seperti itu. Jadi memang perpaduan antara rumah adat kearifan lokal, rumah adat Kalimantan tadi, termasuk misalnya rumah adat Melayu seperti yang ada di Sumatera atau di Sulawesi, itu memang banyak menggunakan rumah panggung kayu. Karena itu tadi, karena di sekeliling ini dulu hutan. Hutan liar. Hutan liar. Jadi saya punya dokumentasinya, itu memang menghindari hewan-hewan buas untuk gampang masuk. Tadi jadi ini perpaduan, tapi dia punya jendela, dia punya pintu, plafon yang tinggi, besar, lebar, itu seperti rumah-rumah orang-orang Eropa. Jadi supaya sirkulasi udaranya tidak panas. Gampang dulu biar dingin lah, sehingga dia kelihatan gue punya jendela, pintu besar, lebar, plafon ini sepertinya juga Eropa. Jadi perpaduan antara rumah adat lokal kearifan lokal dengan gaya arsitektur Eropa. Perusahaan yang membangun ini begitu, yaitu BPM. Tadi juga sempat ada bapak yang jual nasi kuning itu, dibilang di sana itu pantai, jadi didesain itu ketika orang bekerja atau menempati rumah dinas di sini itu langsung melihat pantai. Betul. Iya. Cuma saya memang belum pernah lihat kalau ada tadi bapak bilang ada rel itu saya belum pernah lihat gitu ya. Memang rel itu yang saya lihat hanya sampai sebatas
tadi kalau Bapak kesini itu ada SPBU, lalu ada Tiku, ada Bundaran. Oh iya. Nah, itu dari yang tadi saya lihat foto yang Bapak lihat tadi itu sepanjang jalan Yosudarso, area Kilang sampai ke arah dari sana belok kanan. Kalau dari sini belok kiri itu dulu ada semacam pabrik batu bata. Jadi buat mendeliver. Iya, ada batu bata, Pak. Ya. Batu bata untuk mendeliver kebutuhan material bangunan-bangunan yang ada di masa itu. Benar, di peta juga ada pabrik batu bata, Pak, di sekitar sini. Ada beberapa macam termasuk parafin fabrik itu ya, bagian pabrik parafin itu bagian dari BPM. Iya, betul, parafin. Wah, senang Pak bisa ngelihat ke Dahor Heritage ini. Ya. Buat teman-teman kalau pengen tahu rumah dinas BPM yang di Balikpapan itu bisa berkunjung Dahor Heritage, di mana ini cuman hanya sekian ini Pak ya, hanya sekian jumlahnya pun tidak banyak di sini. Tidak banyak. Jadi sekarang yang tersisa itu totalnya ada 13. Di area dekat lapangan Merdeka, itu namanya lapangan Merdeka, lapangan area punya Pertamina itu ada 3. Kemudian di area Balikpapan Barat, Jalan Dahor ini, makanya disebut Rumah Cagar Budaya Dahor, itu sekarang ada tersisa 10. Jadi totalnya kurang lebih 13 ya. 13. Nah itu hanya saja untuk sebagai tempat di mana para pengunjung itu bisa anggaplah bernostalgia atau ingin mengetahui tentang pendidikan, pengetahuan, sejarah, arsitektur, kebudayaan Balikpapan pada masa lalu, terutama pada masa kolonial atau ditemukannya sumur minyak lalu dibangun dan dikembangkannya kilang di Balikpapan, maka mereka memang pengunjung bisa datang ke Rumah Cagar Budaya Dahor nomor 1 ini. Karena yang rumah yang lain itu masih digunakan oleh karyawan Pertamina. Oh, yang ini yang dihibahkan untuk komunitas ruang publik ya. Masyarakat boleh datang ke sini gitu. Oke, Pak. Ini pengen lihat bagian dalam. Jadi rumah ini kurang lebih sudah usianya 100 tahun. Informasinya dari Bapak yang penjual nasi itu kalau nggak salah di sini itu sekitar 1930-an, mungkin 30-an awal atau 20-an akhir ya. Berdasarkan informasi dokumen-dokumen yang kita lihat, kami perkirakan itu sekitar 1920-an. 1920-an. Nah, secara umum rumah ini tidak ada perubahan. Yang memang ada beberapa bagian yang tidak suka mau tidak mau harus kita perbaiki. Dalam hal ini pemilik yaitu Pertamina, ya salah satunya atap. Jadi atap itu kalau di plafon ya, di atasnya itu ada atap. Atap itu dulu kayu kalau di Balikpapan namanya kayu ulin, kalau orang Jawa bilang kayu besi. Kayu itu dipotong tipis-tipis, itu namanya sirap. Sirap. Cuma sirap itu kan dia hanya bertahan kurang lebih, kalau menurut saya sekitar 30-40 tahun, berdasarkan saya lihat ada beberapa dulu rumah-rumah keluarga atau tetangga itu nanti setelah 40 tahun itu biasanya kayu sirap itu atau kayu ulin yang sudah dipotong tipis itu nanti kena hujan, kena panas dia merekut. Jadi mau nggak mau harus diganti dengan sirap yang baru karena dia sudah kena hujan, kena panas dia akan. Bukan genteng ya Pak ya, tapi dari kayu besi ya. Kayu ulin. Kalau di Kalimantan namanya kayu ulin, kayu besi kalau orang Jawa bilang saking kuatnya itu. Nah tapi dia kalau kena air laut itu dia semakin kuat. Makanya ada jembatan-jembatan itu menggunakan bahan kayu ulin kalau di Balikpapan atau di mana? Kayak dermaga di foto-foto BPM itu kan dari kayu. Menggunakan bahan kayu ulin. Kayu ulin, ya. Ini ya. Kalau di Jawa ini tembok. Kenapa digunakan kayu? Karena memang di sini melimpah kayunya. Ya, di Kalimantan melimpah. Di Kalimantan cukup melimpah, sedangkan di Jawa biasanya dalam bentuk tembok ya. Tembok, betul. Tembok. Kecuali Sumatera dan Sulawesi juga banyak bahannya kayu. Kayu. Oke, ini salah satu ruangan dan termasuk kamar ya ini ya. Ini adalah jendelanya, salah satu kurang lebih tingginya 4,2 plafon sampai ke bawah. Dasar ini lantai. Dasar. Lantai ini. Oh iya. Ya sampai ke plafon kurang lebih 4,2 meter. 4,2 meter Pak ya. Dan cukup cukup menyenangkan ketika kita melihat bekas peninggalan dari Bata As Petroleum Maskapai atau BPM yang ada di Balikpapan. Terlebih
cukup menantang ketika mencari bekas peninggalan kereta api tram yang dimiliki oleh Batas Petroleum Maskapai dengan lebar spur itu sekitar 1000 mm. Kalau di Jawa 1067, sedangkan punya BPM ini sekitar 1000 mm yang sama seperti jalur tram yang ada di daerah Malaysia. Malaysia itu yang ada yang di sisi utara itu Pak, yang Kalimantan, sisi Kalimantan. Sarawak ya, itu ada jalur kereta api dengan lebar sekitar 1000 mm. 1 meter lebarnya. 1 meter. Lebar apa relnya. Kalau di Jawa kan 1067, kalau di sini 1000 mm. Oh, lebih lebar Jawa. Jawa, lebih lebar Jawa. Ya. Selisihnya 6,7 cm. Dia punya apa namanya? Lemari Pak ya. Ya, lemarinya tuh tempel terikat. Ya, jadi nggak bisa digeser-geser lagi sudah. Wih. Keren Pak ini lemarinya nempel di apa namanya tembok. Keren. Dia punya ini juga, saya juga tertarik banget dia punya ini ya, ventilasi udara. Ya. Jadi orang nggak akan merasa istilahnya apa ya, sumuk. Nggak sumuk. Udaranya. Nggak tahu kalau bahasa sininya sumuk apa Pak? Ya. Gerah. Ini juga ditampilkan foto-foto. Ini kayu ulin ini. Kayak kayu ulin ini. Yang dermaganya ini juga dermaga. Kayu ulin juga ya Pak ya? Kalau lihat di sini dasarnya dia ulin. Oh. Ya. Iya, kadang ada relnya Pak di sini. Kayu penahan rel itu loh Pak. Kayu penahan rel. Iya betul. Dia kan ada beberapa foto itu ini dermaga ya Pak ya? Dermaga terus apa pakai kayu ulin, atasnya itu rel. Atasnya rel ya. Ya, mungkin bahannya dulu banyak ini ya, kayu ulin. Mungkin ada ini Pak, biasanya tulisannya Steiger. Steiger itu dermaga. Nggak ada fotonya ya Pak ya? Ada kok Pak fotonya itu. Ini kurang lebih kalau saya perkirakan sekitar 300 meter. Ini sekarang jadi pelabuhan. Pelabuhan nasional. Ya, jadi dari Surabaya, Makassar itu nanti di pelabuhan ini. Ini tahun 40-an masih ada relnya, masih kelihatan ya Pak, tampak relnya ini. Oke. Tampak relnya. Ini kurang lebih 300 meter ke arah area. Iya, area sini ya tadi. Area sini ya. Kalau sekarang nyebutnya Lapangan Merdeka sih. Tapi dulu itu memang di sini rumah pekerja juga. Iya. Ada sebelahnya Lapangan Merdeka di sini kan ada rumah sakit Pertamina Balikpapan ya? Ya. Rumah sakit Pertamina Balikpapan. Ya, tapi ini rumah sakit BPM. Oh, ini rumah sakit BPM. Ya. Tapi rumah sakit Pertamina Balikpapan itu menempati lapangan, kalau ada foto udara Pak ya. Itu menempati lapangan sepak bola sama taman. Ya, betul. Sama taman. Ya, betul. Itu bekas rumah bekas taman sama bekas stadion lapangan sepak bola itu menjadi rumah sakit Pertamina Balikpapan Pak. Itu ada di depannya, itu ada foto Pak, di depannya lapangan itu ada rel. Ada rel ya? Ada rel, ada. Itu ada. Memang ada rel. Memang seperti ini ini pabrik Karanganyar. Pabrik bata ya? Iya. Ini dari buku apa Pak? Kami ada buku dulu, pemerintah ada cetak buku ini ulang tahun Balikpapan. Foto-foto yang kita dapat dari beberapa dari luar itu, dari Tropen Museum terutama ya, kita waktu itu dicetak. Tapi sekarang nggak cetak lagi. Kalau beli itu ada Pak ya? Nggak ada lagi sudah Pak. Dan tidak dibeli. Oh, tidak dibeli. Ya, waktu itu memang waktu acara ulang tahun itu dibagikan. Oh, ada beberapa foto yang cukup langka Pak. Kenapa? Ada beberapa foto yang cukup langka di sini. Ya menurut saya ini semua, kalau ukuran saya ini termasuk semua langka gitu ya. Iya. Karena ini pasti sumbernya juga bukan pasti ini dari perusahaan ini, kalau nggak pasti dari BPM. Oh iya. Saya yakin ini dari BPM. Oke. Karena dulu kita nggak punya dokumentasi kamera yang gimana, kita nggak punya kamera. Iya, sebelum Indonesia Merdeka, kalau ukuran Balikpapan, entah kalau di Batavia mungkin sudah ada ya, udah punya sendiri. Tapi kalau di Balikpapan waktu itu hanya khusus BPM. Kamera ya betul terbatas waktu itu. Rumah sakit Pertamina.
Kalau berdasarkan saya loh ya, analisa Oh, saya. tapi masih ke arah sana Pak, lebih ke arah sana. Nah itu saya nggak ada dapat dokumentasinya. Kalau saya dapat, kan saya pasti nggak bisa mengira-ngira. Iya, Kita hanya melihatnya berdasarkan data yang kita bisa yakinkan gitu. Kalau nggak yakin saya nggak bisa. Kalau kantor pos di Jalan Jenderal Sudirman itu kan cuma ada satu ya Pak ya? Cuma satu. Deket kantor wali kota? Betul. Ya berarti terujung jalurnya Yang itu sekarang sama yang sekarang perkiraan saya sudah 3 kali ganti, sudah 3 kali revitalisasi. Oh, oke, renovasi. Sudah 3 kali renovasi. Okay. Yang ini saya yakin tadi yang foto tadi itu sebelum perang. Iya, sebelum perang dunia kedua. Karena foto yang tahun 60-an 70-an saya ada dokumentasinya juga, tidak seperti yang sekarang dan tidak seperti yang lama. Oke. Berarti kemungkinan sudah 3 kali diperbaiki. Ini rel ini. Oh, bukan Pak, sampai sini sih. Sampai sini ya. Ini kayaknya ke sini tuh jalan Ahmad Yani, Pak. Jadi di sini tuh 3 kiloan kayaknya. Sebentar. Dasar. Kayaknya bukan Ahmad Yani. Ini ya Ahmad Yani sini. Ahmad Yani ini. Karena di sini ada C itu controller, Pak. Iya. Controller itu kalau di Jawa setingkat dengan mungkin sama seperti residen ya, kantor residen, kantor wali kota juga ya. Sekarang itu bisa jadi ini menjadi kantor wali kota Pak. Ya berarti ini kemungkinan sampai sekarang itu namanya ada simpang 3 antara Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani. Simpang 3 itu namanya. Kemungkinan ini simpang 3-nya ini batasnya ini. Oh iya, ini kan terminusnya Pak berarti. Iya. Ini terminus relnya. Iya. Iya. Sama Pak, peta yang saya temukan juga ini. Ya. Ini peta tahun 1930-an kalau nggak salah. 1932. 32. Iya. Iya, 32. Wah, cukup menyenangkan Pak melihat, menarik apa namanya? Kita bisa ngobrol dulu Pak. Iya. Minum Pak? Iya, sudah. Ini ciri khas rumah jendelanya ya. Iya. Cuman di sini memang ada apa namanya? Ya menghindari. Iya, kayak semacam jaring-jaring. Maling-maling gitu. Iya. Sama seperti rumah dinas pada umumnya di pabrik gula. Iya, maupun sama ya. Iya, Pak, maupun di kereta api, tapi paling banyak modelnya seperti ini tuh ditemui di pabrik gula. Ada ruangan, ada kamar 1, 2 yang terhubung, kemudian di belakang kamar 3 yang sini ya. Ini ruang tamu, sebelahnya ada koridor untuk ke kamar mandi, ruang asisten rumah tangga, kemudian ruang beberapa ruang yang ada di sana ya. Nanti bisa kita lihat. Oke. Oke, ini ya. Seperti rumah dinas itu ada koridor penghubung ke bangunan di sampingnya. Di sini tuh biasa ada kamar mandi, kemudian gudang, dapur, dan juga ada beberapa rumah. Bukan beberapa rumah, tapi ruangan untuk asisten rumah tangga. Ini dengan model seperti ini yang mirip beberapa rumah dinas pejabat-pejabat pabrik gula yang ada di Jawa. Dan kita juga sudah sering eksplor pabrik gula termasuk rumah dinasnya ya. Tapi ini dari kayu. Ini dia punya. Oh ini ya Pak ya, sampai sini. Sampai sini ya. Wah. Cukup senang Pak bisa eksplor. Ya, terima kasih. Semoga nanti Rumah bisa bermanfaat lah. Iya. Ya kan kita setidaknya bisa berbagi informasi bagaimana dulu infrastruktur yang dibangun beberapa orang-orang Belanda baik di Kalimantan maupun di Jawa atau di Sumatera. Kita bisa compare bahwa seperti apa situasi kondisi infrastruktur pada masa lampau. Iya. Oh, lantainya ini asli ya Pak ya? Kayu seperti ini ya lantainya? Ya, tapi kan pasti kena hujan, karena panas pasti ada kerusakan, jadi harus diperbaiki lah Pak. Seperti ini Pak ya dulu? Iya. Ya, kurang lebih sama seperti ini. Ini lantai yang di rumah dinasnya ya. Ya.
Mungkin teman-teman juga bisa melihat di Instagram Dahor Heritage Pak ya. Rumah Dahor. Rumah Dahor. Instagram. Rumah Dahor di Instagram. Rumah Dahor. Kita explore malam karena memang siang ada kerjaan. Nah ini tangganya, tangga untuk naik ya. Tangga ini sudah direvitalisasi. Jadi dulu kayu ulin, tapi karena kayu ulin itu kena hujan, kena panas, nggak ada atap. Jadi ya rusak, mau nggak mau harus diganti. Gitu. Pengen lihat bawah Pak, penasaran? Ya boleh. Nih kita pengen lihat di bagian bawah rumah dinas ini ya. Bekas rumah dinas dari Bataas Petroleum Maskapai atau BPM. Dan alhamdulillah ini kesempatan yang cukup langka bisa melihat bekas rumah dinasnya. Ini kombinasi antara yang beton dengan ulin. Kalau ini beton. Beton ini asli Pak? Asli. Asli. Okay. Kalau yang ini ulin. Oke, jadi ada beberapa ini ya, beberapa tiang untuk rumah ini berupa kayu ulin. Kayu ulin ada 5, misalnya yang 23 ini beton. Oh, 23 beton ya Pak? Ya, 23 beton. Ini. Ini oh iya. Ya, 1, 2, 3, 4 kali 5, baru sisanya 3, jadi 23. Oh iya, karena tahun 20-an itu beton sudah dikenal. Sudah dikenal sih di Jawa pun beberapa jembatan menggunakan beton, Pak. Tapi untuk rumah panggung ini di Dahor, ini ada kombinasi. Kalau yang ini kombinasi, tapi ada daerah lain, maksud saya yang berdekatan dengan area sini itu beton semua, tapi ada yang juga ulin semua. Kalau ini kombinasi ulin sama beton. Beton ya. Kalau yang beton semua itu di mana, Pak? Di atas, di atas. Oh, kalau yang ulin di belakang sana. Oh, rumah dinas yang di sekitar sini ya, Pak? Ya, dekat sini. Tiangnya ulin semua. Kalau yang di atas beton semua. Nah, yang ini kombinasi nih. Kombinasi. Jadi beberapa rumah dinas di Balikpapan ini ada yang apa namanya? Tiangnya ini dari beton, tiang bawah ini dari beton, ada yang murni ulin, ada yang gabungan. Nah, rumah Dahor ya, Pak ya? Dahor Heritage. Rumah Dahor ini kombinasi ini ya, kayu ulin sama beton. Oke. Ini tingginya berapa, Pak? Kurang lebih 1,8 ya. 1,8. 1,6 kayaknya, Pak. 1,6 atau 1,6. Iya, 1,6. Kalau sama ininya, Pak. Oh iya, 1,8. Iya. Iya, kalau itunya 1,8. Nah, ini bagian sisi belakang koridor. Ini dia punya tangganya itu sama yang di depan dulu seperti ini. Ulin. Oh, tangganya seperti ini, Pak ya. Ini bengkira ini. Oke. Ini ada dari sini ini koridor. Ini karena kenapa bisa bertahan karena di situ dulu ada atap. Jadi dia nggak kena hujan, nggak kena panas. Dibantu sama atap. Kalau di sana kan langsung tidak ada atap, jadi mudah rusak. Ini kemudian di sini ada ini ya, koridor terus untuk masuk ke ini kayaknya ada kamar mandi, gudang, terus dapur, rumah kamar ini kamar ART ya? ART ibu rumah tangga ya. Asisten rumah tangga. Iya, biasanya ada ART, Pak, memang. Iya. Orang Belanda pasti ada ART-nya. Ini ya. Ini kalau hari biasa bukanya jam berapa, Pak? Kalau di weekday itu sementara kita lewat reservasi. Ya, kalau dia weekend, Sabtu Minggu itu menerima kunjungannya itu lebih fleksibel. Ya, kalau di weekday kita biasanya sebelum kita masuk ke kantor atau siang di saat jam istirahat kita bisa nerima tamu. Atau misalkan apa teman-teman pengen kesini itu bisa lihat Instagramnya Rumah Dahor. Di situ ada kontak person dari Bapak ya? Ya, dengan Rudiansyah. Pak Rudiansyah. Kunjungan di sini per bulan itu rata-rata 300-400 pengunjung. Oh, lumayan juga. Kalau ukuran Balikpapan atau Kalimantan Timur udah cukup banyak lah ya. Tapi nggak bisa apple to apple misalnya sama Jogja atau. Oh iya. Karena pertama jumlah penduduknya juga
Kalau di Balikpapan kan jumlah penduduk kurang lebih 700.000 orang saja, ya kan. Jadi dari jumlah pengunjung itu kalau ukuran 300-400 per bulan udah cukup. Dan itu menurut saya pengunjung cagar budaya cukup banyak di Kalimantan Timur. Itu Rumah Dahor. Rumah Dahor. Bahkan mungkin Kalimantan termasuk yang paling banyak dikunjungi juga Rumah Dahor ini. Karena posisinya di pinggir jalan. Strategis juga. Strategis, lalu arsitekturnya memang kalau orang melihat dari luar itu, orang yang belum pernah ke Balikpapan pasti terlihat unik. Terlihat unik, makanya di sini sering dipakai kegiatan-kegiatan kayak prewedding, lomba-lomba kebudayaan, sketsa, lomba fotografi, macam-macam lah. Kita memang Pertamina mempersilahkan kepada masyarakat untuk dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif lah. Iya. Ya. Dan ini cukup unik ya. Cukup unik. Dan untuk hanya perlu perawatan yang tidak biasa kalau menurut saya. Karena dia punya arsitekturnya ini tentu gampang rusak. Oke, Pak. Jadi buat teman-teman yang pengen mengunjungi Dahor Heritage, ini adalah bekas rumah dinas dari Bata As Petroleum Maskapai yang dibangun tahun 1920-an, dan tercatat bahwa Bata As BPM, kilang minyak yang ada di Balikpapan itu adalah bukan kilang minyak tertua tapi kilang minyak terbesar di Hindia Belanda saat itu. Betul. Dan sebagai salah satu buktinya, mungkin teman-teman rail fan pecinta kereta api, bahwa di depan, di tengah-tengah itu dulu pernah ada jalur kereta tram atau kereta api yang dimiliki oleh BPM dengan lebar sepur sekitar 1000 mm, dan beroperasinya itu hanya beroperasi sebelum pendudukan Jepang. Tapi setelah pendudukan Jepang, kayaknya jalur-jalur yang di sini itu udah hancur dan udah dicabut oleh Jepang, dan hanya tinggal menyisakan beberapa rel yang digunakan oleh BPM itu di dalam kilang yang ada di Balikpapan.